أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yang telah mengutus Rasulnya untuk menunjukkan kepada umat manusia jalan kembali ke surga Allah Azza wa Jalla. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang Allah Jalla Jalaluh telah menetapkan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan Allah sudah turunkan petunjuknya. Allah utus Rasulnya untuk menjelaskan petunjuk yang diturunkan kepadanya. Allah jadikan agama yang diridhain hanya Islam. Hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Siapa yang menyatakan itu? Allah Jalla Jalla. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin di dunia dia tidak merugi dari sisi dia dihormatin, dia hidup penuh dengan kenyamanan. Tapi Allah sudah tetapkan kehidupan dunia ini nggak lama. Qul tamatta' bi kufrik. Tamatta'u bi kufrikum. Fa inna masirakum ilan nar. Kalian mau bersenang-senang, senang-senanglah dengan kekufuran kalian. Tempat kalian neraka. Dan itu keyakinan seorang muslim. Berdasarkan apa? Petunjuk yang Allah turunkan. Ingat, inna ad-dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima itu hanya Islam. Tapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Yang mau kafir, silahkan kafir. Yang mau ngikutin petunjuk, tafadhal. Yang mau berpaling, silahkan. Semua akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan dia. Maka Anda mengajak kepada umat Islam secara keseluruhan untuk berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Untuk berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla bersama-sama dan tidak berpecah belah. Ya, kalau kita berpikir bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran menyebabkan perpecahan, Al-Quran itu salah satu namanya adalah Al-Furqan, yang membelah, yang membedakan. Dalam kehidupan sesama manusia ada hubungan sosial yang tetap harus dijaga. Seringkali Ana ulangin bahwa umat Islam di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa pemerintahan Islam, di saat dipimpin oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, mereka bisa hidup saling toleransi. Walaupun terjadi pengkhianatan dari orang-orang Yahudi, dari kaum musyrikin,
Yang akhirnya mereka merasakan dampak dari pengkhianatan mereka. Ketika mereka tidak berkhianat, mereka bisa hidup damai, saling menghormati dan menghargai. Tapi bukan akhirnya mengatakan semua agama sama. Enggak. Orang-orang Yahudi tidak beranggapan semua agama sama. Orang-orang Nasara juga seperti itu. Dia tidak mengatakan semua agama sama. Makanya mereka melakukan misi yang disebut misionaris. Maka tolong yang muslim, engkau baca lagi Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan jangan berpecah belah. Ketika engkau menjauh dari nilai-nilai Al-Quran, lalu engkau berpegang teguh dengan nilai-nilai hasil renungan dan pikiranmu. Selesai. Engkau bukan menyatukan, tapi engkau memecah belah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau pernah menyampaikan, walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun. Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar tentang aku, baik dia agamanya Yahudi atau Nasrani, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW, illa kana min ashabil jahim, orang itu kecuali menjadi penghuni neraka jahanam. Islam agama rahmatan lil alamin. Tapi Islam tegas. Nggak ada yang kita sembunyikan. Nggak ada. Kita nggak pura-pura. Sebagai sesama warga negara, sesama manusia, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi tatkala bicara agama, maka mohon maaf. Ya, di dunia banyak agama yang diakui. Di negara kita ada banyak agama yang diakui. Dan semua agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka masing-masing. Dan seorang muslim punya keyakinan yang dijamin kebebasannya. Apa yang diyakini seorang muslim? Hanya satu agama yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Di dunia banyak yang dipertuhankan di muka bumi ini. Tapi buat seorang muslim, la ilaha illallah. Ahibati fillah. Kembali kita berbincang tentang rukun iman. Ya, kalau bicara muslim, maka ada 5 rukun Islam. Ketika berbincang tentang iman, maka ada 6 rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syirrihi. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Beriman dengan hari akhir dan beriman dengan takdir baik dan buruk. Beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu ada. Dia esa. Hanya dia yang berhak untuk disembah. Dia berkuasa, dia pencipta dan pemilik segalanya. Dia memiliki nama-nama yang indah. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita meyakini bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang tercipta dari cahaya, yang memiliki sayap, yang mereka tidak pernah lelah, tidak pernah futur, tidak pernah berhenti, tidak pernah capek beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menjalankan perintah-perintah Allah tanpa pernah membantah. Dan mereka ditugaskan oleh tugas-tugas yang mulia yang Allah sudah tetapkan. Apa ada nama-nama malaikat yang disebutkan, maka kita beriman dengan nama-nama malaikat tersebut. Ada malaikat Jibril
yang ditugaskan menyampaikan wahyu dan tugas lainnya. Ada malaikat Mikail yang ditugaskan mengatur hujan. Dan ada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala sebagai panggilan kehancuran bumi ini. Dan panggilan dibangkitkannya manusia kembali. Tapi kita telah membahas beberapa tugas malaikat. Ada malaikat pencabut nyawa yang mungkin dikenal di masyarakat dan di beberapa kitab dengan sebutan Izrail. Walaupun penyebutan itu masyhur, tapi memang tidak ada landasan yang kuat dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita sampai ke malaikat penjaga surga. Silahkan dibaca. Nah, Ustaz. Poin kelima, malaikat penjaga surga. Mengenai adanya para malaikat penjaga minasyaitonir wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumra wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah surga dan kalian kekal di dalamnya. Surah Az-Zumar ayat 73. Ahibati fillah. Kelak pada hari kiamat, manusia akan disambut oleh malaikat-malaikat penjaga surga. Siapa namanya? Beberapa ulama menyebutkan namanya Ridwan, Khazinul Jannah. Tapi ternyata belum didapati adanya hadis yang sahih yang menyatakan bahwa nama malaikat penjaga neraka, penjaga surga adalah Ridwan. Ketika tidak disebutkan namanya, maka kita pun beriman tentang adanya malaikat tanpa mengetahui namanya. Malaikat itu akan menyambut orang-orang yang datang ke surga. Di sini disebutkan di surat Az-Zumar ayat 73. Hatta idza ja'uha sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, wa futihat abwabuha, sedang pintu-pintu telah terbuka. Jadi ketika mereka datang, mereka tidak langsung masuk ke surga. Pintu surga itu ada 8. Dan ditutup rapat. Sehingga manusia yang berhasil melewati sirat, yang terbentang di atas neraka jahanam, mereka kemudian ditahan di qantarah, seperti jembatan yang menyambung antara neraka jahanam dengan surga Allah Azza wa Jalla. Ujung neraka jahanam dengan surga Allah Azza wa Jalla. Di situ diselesaikan urusan qisas di antara manusia. Kemudian mereka mendatangi pintu surga. Ternyata pintu surga itu tertutup. Mereka mengetuk-ngetuk pintu surga, tapi tidak dibuka. Sampai datanglah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengetuk pintu surga. Fa'akhudu bihalaqatil bab. Pintu surga itu luas. Dari Mekah ke Hajar. Hampir 1000 kilo. Aku pegang halaqatul bab.
Jadi seperti bulatan yang digunakan untuk mengetuk pintu gerbang itu. Fa'uqaqi'uha. Aku ketuk pintu itu. Muncul suara dari dalam nih, suara malaikat. Man? Siapa yang ngetuk-ngetuk pintu ini? Qala Muhammad. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata malaikat? Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang pertama dibukakan untuk beliau surga Allah Azza wa Jalla. Siapa yang membuka? Malaikat penjaga surga. Ada banyak pintunya, tentunya ada banyak penjaganya. Lalu para penjaga surga itu menyambut orang-orang bertakwa ini dengan ucapan apa? Ini kita beriman ya. Kita bicara beriman dengan adanya malaikat. Malaikat itu makhluk tercipta dari cahaya. Mereka memiliki tugas. Di antara tugasnya adalah menjaga surga dan menyambut orang-orang beriman. Kita melihat di dunia ini kalau kita masuk ke hotel disambut oleh penjaganya, ahlan wa sahlan umpamanya, selamat datang ya. Dengan senyum, ini malaikat mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang awalnya mereka ditahan di pintu surga, lalu Nabi SAW datang minta dibukakan, dan pintu itu dibukakan, para malaikat menyambut nih rombongan orang-orang bertakwa dengan ucapan salamun alaikum. Kesejahteraan dilimpahkan atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Sudah capek kalian hidup di dunia. Lelah, iya. Sekarang nih waktunya istirahat. Tibtum fadkhuluha khalidin. Maka masukilah surga dan kalian kekal di dalam. Bukan 3 malam. Kita kalau masuk ke hotel, check in, dikasih tahu, oh Bapak 2 malam di sini ya. Check out-nya jam 12 siang. Dikasih tahu. Walaupun hotel bintang berapa, ada masa waktunya. Engkau akan check out dari sana. Dan kadangkala kita di waktu check out itu dikejar-kejar waktu di telepon. Sudah waktunya check out ini dan itu. Surga? Enggak, malaikat tidak mengatakan itu. Mereka mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selama-lamanya kalian di sana. Silahkan masuk. Subhanallah jemaah. Itu ucapan malaikat. Di ayat lain dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Ini karena kesabaran kalian. Silahkan masuk. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya rahimahullahu ta'ala tentang kapan istirahat, beliau mengatakan fi awwali qadamin tadauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, istirahat. Baik, kita lanjutkan. Poin ke-6, malaikat penjaga neraka. Mereka adalah malaikat Zabaniyah. Pimpinan mereka ada 19 dan diketuai oleh malaikat Malik alaihi salam. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya saat menyifati neraka Saqor. Wa ma adraka ma Saqor, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar, 'alaiha 19. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Tahukah kamu apakah neraka Saqor itu? Saqor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqor adalah pembakar kulit manusia. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Surah Al-Mudaththir ayat 27 sampai 31. Nah, melanjutkan. Allah berfirman menceritakan kondisi ahli neraka. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Surah Az-Zukhruf ayat 77. Barakallahu fiik. Kalau tadi
kita membahas tentang malaikat penjaga surga. Ternyata neraka pun dijaga oleh malaikat-malaikat. Mereka adalah malaikat Zabaniyah yang Allah sebutkan di surat Al-Alaq. Falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Silahkan dia memanggil kelompoknya. Abu Jahal nih, atau orang-orang besar, tokoh-tokoh yang menyimpang dari agama, yang merasa memiliki pengikut, memiliki kedudukan, jabatan, dan kekuasaan. Silahkan kau panggil kelompok kamu. Walaupun seluruh penduduk bumi ini. Sanad'u Zabaniyah. Kata Allah, kami akan memanggil Zabaniyah. Allah ceritakan nih bahwa malaikat Zabaniyah, pimpinan mereka ada 19. Makanya ketika orang-orang musyrikin dengar, oh ternyata malaikat yang jaga neraka itu cuma 19. Ada dulu orang kuat di Mekah itu, yang dia dari kuatnya, dia dapat meletakkan kakinya di atas kulit yang dihamparkan. Lalu 10 orang itu disuruh narik. Dan kaki dia tidak bergerak. Kulit itu yang robek tapi kaki dia tidak bergerak. Dari kuatnya orang. Maka dia mengatakan kepada penduduk Makkah, oh cuma 19 orang sudah. Yang 10 biar aku yang menghadapi. Yang 9 kalian keroyok. Ini orang yang tidak tahu dengan kekuatan malaikat. Dengan keagungan mereka. Kita tahu bagaimana Jibril alaihissalam yang memiliki 600 sayap. Dengan satu sayapnya, dia angkat tuh kaumnya Nabi Lut. Diangkat ke langit kemudian ditimpakan. Ahibati fillah. Maka Allah katakan bahwasanya penjaga neraka itu malaikat. Dan 19 itu adalah komandan-komandannya. Dan pemimpin mereka semua adalah malaikat Malik. Bagaimana penghuni neraka meminta kepada malaikat Malik. Mereka capek di neraka. Wallahi jamaah. Kalau mau capek sekarang. Banyak orang tua mengatakan kepada anak-anaknya. Orang tua yang sudah pengalaman. Yang sudah menjalani hidup. Lama. Sudah makan garam dan asam. Asam dan garam. Garam di lautan. Asam di gunung. Dia benar-benar telah mencoba kehidupan ini. Dia mengatakan kepada anaknya, nah kalau engkau mau capek sekarang mumpung engkau masih muda. Mumpung engkau masih sehat, kuat, bugar. Jangan sampai engkau nanti di masa tua capek dan lelah. Jangan sampai. Kenapa? Kalau sudah tua capek, udah lemah tubuhnya. Kalau engkau capeknya di masa muda, engkau masih kuat gitu. Itu motivasi agar anak-anak semangat bekerja dan berusaha. Padahal kalau dia capek di masa tua masih bisa memperbaiki. Tapi kalau capek di neraka, engkau nggak bisa memperbaiki. Bagaimana mereka ingin dikeluarkan dari api neraka. Bagaimana mereka teriak-teriak. Dikeluarkan gak bisa. Sudah mereka minta mati. Mereka memanggil malaikat Malik. Wanadau. Ya Malik. Ya Malik.
Itu malaikat Malik disebutkan diam. Ini orang teriak-teriak manggil Malik, 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 Malik. Bertahun-tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Di beberapa tafsir disebutkan 1000 tahun. Teriak-teriak mereka. Mereka minta liyaqdi alaina rabbuk. Mintakan kepada Rabbmu untuk mematikan kami sudah. Udah kami gak mau hidup sudah. Kami minta dimatikan. Biasanya orang kalau disiksa dengan siksaan yang menyakitkan, dia berharap mati. Karena mati dia pikir istirahat. Ini penghuni neraka minta mati. Lalu Malik memberikan jawaban. Qala innakum makithun. Kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Udah datang kepada kalian, para utusan Allah. Kalian gak beriman. Itu siapa? Allah sudah jelaskan dengan penjelasan yang lugas. Makanya penghuni neraka itu akan mengatakan, "Lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau dulu waktu kita hidup kita mau denger, mau mikir. Dengarkan firman Allah. Dengarkan sabda Nabi SAW. Duduk, renungkan. Kita gak akan masuk neraka. Tapi ya udah selesai. Maka ini penjelasan tentang malaikat penghuni neraka. Dan mereka ada. Dan kita beriman. Semoga kita diselamatkan dari api neraka. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Poin ke-7, malaikat yang ditugasi mengawasi hamba dalam segala kondisi. Mereka adalah al-mu'aqibat. Mengenai hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Sama saja bagi Allah siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapannya itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri pada siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 10-11. Nah, lanjutkan. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Surah Al-An'am ayat 61. Allahu Akbar jemaah. Sekarang ini kita dapat melihat ya, atau merasakan sendiri peristiwa-peristiwa yang bukan gak masuk akal ya, yang sangat menakjubkan. Bagaimana ada orang lewat di jalan, dia lewat, tahu-tahu roboh temboknya. Bagaimana ada seorang yang sedang tidur, kemudian dia bangun, lalu roboh temboknya. Kok bisa ya? Ada orang-orang yang ular masuk ke rumahnya, tapi tidak menggigit anaknya. Selamat anaknya. Inilah yang Allah sebutkan. Ada malaikat-malaikat mu'aqibat yang mereka bertugas. Nah, Al-Haytami menyebutkan dari Suddi tentang firman Allah yang baru saja kita baca di surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ini petir artinya. Dia mengatakan, "Laisa min 'abdin illa lahu mu'aqibat." Tidak ada satupun hamba kecuali bagi dia
ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dia dalam segala kondisi. Disebutkan malakani, 2 malaikat, yakunani fin nahar, di siang hari. Fa idza ja'al lail, kalau datang malam hari akan digantikan dengan malam, digantikan malaikat, 2 malaikat lainnya, maka dia akan menjaga orang ini sampai pagi. Terus nanti muaqibat itu saling bergantian. Shift gitu. Ada shift di antara mereka. Wala yusibuhu syai'un lam yuktab idza ghasyihu syai'un min dzalika dafa'ahu anhu. Orang ini tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak ditetapkan buat dia. Kalau akan ditimpa, maka malaikat akan menyelamatkannya. Seperti tadi. Ini ada orang berdiri di pinggir jalan. Allah sudah tetapkan akan ada mobil yang menabrak. Sedangkan dia nggak kena tabrak. Kalau dia tetap di situ, dia akan kena tabrak. Maka ada malaikat yang menyelamatkan dia. Menjaga dia. Cuma kan kita nggak tahu. Disinilah dikasih tahu. Bahwa ada malaikat-malaikat yang menjaga dari depan, dari belakang. Maka tugas kita adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau tidak tertimpa musibah, tahu-tahu tembok itu jatuh setelah engkau lewat. Boleh jadi memang ditahan sama malaikat. Sampai engkau lewat. Ketika engkau lewat, dibiarkan jatuh. Orang yang beriman dengan malaikat, dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Atas perlindungan yang diberikan. Bukan mengatakan, amalanmu apa gitu loh. Kok bisa engkau selamat? Allah yang menyelamatkan. Katakan, hadza min fadli Rabbi. Jadi kita meyakini ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan untuk menjaga kita. Anak-anak ya. Kadangkala dia bermain dengan binatang yang berbahaya. Bermain dengan kalajengking, orang tuanya sedang masak. Dia lihat kalajengking seperti mainan atau ular. Kok gak digigit? Allah sudah kirimkan malaikat-malaikat yang bertugas menjaganya. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Poin ke-8, malaikat yang ditugasi mengawasi amalan hamba yang baik maupun yang buruk. Mereka adalah al-kiram al-katibun, para malaikat pencatat yang mulia. Mereka juga termasuk dalam sebutan al-hafadhah atau para penjaga sebagaimana yang Allah kabarkan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Surah Az-Zukhruf ayat 80. Lanjutkan. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Yaitu ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surah Al-Qaf ayat 17-18. Nah, dilanjutkan. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Infitor ayat 10-12. Barakallahu fiik. Kalau tadi ada malaikat-malaikat yang menjaga kita dari apa yang belum Allah takdirkan. Ini ada malaikat yang mencatat. Dia termasuk penjaga. Tapi ditugasin mencatat amal perbuatan kita. Mencatat apa yang diucapkan. Al-Imam Ibnu Katsir
ketika mentafsirkan firman Allah yang di surat Qaf ya, ayat 18. Beliau mengatakan qala al-Ahnaf bin Qais, sahibul yamin yaktubul khair. Yang di kanan malaikat itu mencatat kebaikan. Wa huwa amirun ala sahibis shimal. Dan yang di kanan itu adalah komandan atas yang di sebelah kiri. Fa in asabal abdu khati'atan, ketika seorang hamba berbuat dosa, maka komandan yang di kanan mengatakan amsik. Tunggu dulu, jangan dicatat. Fa in istaghfarallah nahahu an yaktubuha. Kalau dia nanti istighfar, dilarang, jangan ditulis, kata. Wa in aba katabah. Kalau ternyata dia nggak istighfar, baru ditulis. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika membaca firman Allah, anil yamini wa anis shimali qa'id. Satu duduk di sebelah kanan dan satu lainnya duduk di sebelah kiri. Dia mengatakan, yabna Adam, busitat laka sahifah. Wahai anak Adam, lembaran dihamparkan buat engkau. Dan dua malaikat yang mulia telah ditunjuk sebagai petugas untuk mencatat amalanmu. Yang di kiri mencatat keburukan, yang di kanan mencatat kebaikan. Bukan namanya raqib atid ya. Raqib itu yang mengawasi, atid itu yang menyimpan. Kata Hasan al-Basri, fa'mal ma syi'ta. Silahkan kau berbuat semaumu. Silahkan. Ada yang nyatet tuh. Ada yang mengawasi. Aqlil au akthir. Silahkan perbanyak atau persedikit perbuatan. Semua dicatat. Nanti ketika hari kiamat, engkau akan dibangkitkan bersama catatanmu yang diberikan kepada dirimu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, nih malaikat yang ditugas mencatat ini, dia mencatat semua yang diucapkan. Dia hadir ya. Ini bukan menyadap. Kalau menyadap, nggak ada di situ. Ini ada di sana. Apa yang ditulis, semuanya akan ditulis. Sampai akan ditulis, akal tuh aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, aku melihat. Semua ditulis. Mungkin sebagian orang mengatakan, ya Allah kan capek. Enggak. Kalau sekarang ada rekaman, subhanallah, kita lihat di zaman sekarang ini, orang bisa merekam ucapan. Dan ternyata dari ucapan yang direkam itu bisa menjadi tulisan langsung. Jadi tulisan. Dengan teknologi manusia. Dan ternyata sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari ini, itu sudah ada di sisi malaikat-malaikat Allah. Mencatat semuanya. Kemudian dikatakan kepadamu pada hari kiamat, Iqra' kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup engkau yang menghisap dirimu. Itu catatannya. Manusia lupa. Ternyata dia, ya Allah betul aku melakukannya. Kemudian ahibati fillah, di antara malaikat-malaikat lainnya yang tidak disebutkan dalam kitab ini, adalah malaikat mungkar dan nakir. Ya, kayaknya tidak disebutkan di sini. Malaikat mungkar dan nakir ini yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qubiral mayyitu", kalau mayit itu dikubur, au qala ahadukum atahu malakani aswadan, akan datang kepada dia dua malaikat. Aswadani azraqan, yang warnanya hitam biru, blue black. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir.
Yang satu disebut mungkar, yang satu disebut nakir. Ini malaikat yang akan bertanya kepada hamba kelak di kubur sana. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan mengatur awan. Kita tahu yang mengatur hujan itu secara umum adalah malaikat Mikail. Tapi ada malaikat yang mengatur awan. Kita ngelihat awan itu kok bisa jalan ya. Nanti tahu-tahu bergerak ke sana. Tabrakan. Kemudian ada kilatan di sana. Ada suara gemuruh. Orang yang beriman, dia akan bertanya, kenapa itu terjadi? Kalau secara ilmiah, maka ya akan dikatakan ya biasa itu terjadi tabrakan antara gumpalan air atau gimana yang menyebabkan percikan kilat nantinya ya. Kemudian suara gemuruh itu juga. Ternyata ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, qala aqbalat Yahudu ila Nabi SAW. Ada orang Yahudi, kelompok orang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW. Faqalu ya Abul Qasim, akhbirna 'anil ra'di, ma huwa? Wahai Abul Qasim, kabarkan kepada kami tentang ar-ra'd, tentang petir itu. Apa itu petir? Qala malak minal malaika. Kata Nabi SAW, petir itu adalah malaikat dari malaikat-malaikat Allah, muwakkalun bis sahab, yang ditugasi untuk ngurusin awan. Supaya kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu masih ada yang percaya dengan pawang hujan. Pawang hujan. Manusia bisa ngatur bagaimana hujan gak turun. Nabi alaihissalatu menyebutkan ra'ad, petir itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk ngurusin awan. Ma'ahu makharik min nar. Bersama dia ada pecut yang tercipta dari api. Yasuku bihas sahab haitsu sya'allah. Dengan pecut itu dia mengatur awan ini kemana dia akan digiring. Faqalu fama hadha as-saut alladhi nasma? Suara ini suara apa yang kita dengar? Qala zajruhu bis-sahab. Itu adalah hardikan malaikat terhadap awan-awan ini. Idza zajarahu, ketika dia menghardiknya untuk bergerak, hatta yantahi ila haitsu umira, sampai ke tempat yang ditugaskan dia, di situ berhenti dan menurunkan hujannya. Orang-orang Yahudi mengatakan, sodakta. Iya, benar. Loh, mungkin sebagian akan berpikir bahwasanya nggak kayak gitu sebenarnya. Setelah diteliti secara ilmiah, itu ada gesekan antara awan dengan awan yang kemudian udara itu menghilang, kemudian terjadi itu yang namanya petir atau apa yang disebutkan oleh mereka. Enggak, ini enggak bertentangan sama. Enggak bertentangan. Kok enggak bertentangan? Ketika orang berkata gempa, gempa itu apa? Mereka akan mengatakan, oh, pergeseran adanya lempengan yang patah atau apa. Pertanyaannya, siapa yang membuat lempengan itu patah? Siapa yang membuat itu bergeser? Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Yang Allah menugaskan malaikat-malaikat dengan tugas mereka. Yang dari nas-nas agama kita faham bahwa ternyata ada malaikat yang ngurusin awan. Yang ditugaskan untuk ngurusin awan. Barakallahu fiik.
Taib, itu beberapa malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang kita seorang mukmin diperintahkan untuk beriman sesuai dengan yang disebutkan dalam agama kita. Kalau engkau muslim, loh, kita kan nggak melihat Ustaz malaikat. Ahibati fillah, sebuah keyakinan itu dapat diterima dari berita. Antum dapat berita akan sebuah kejadian, terjadi tabrakan di jalan Otista jam 7.30 antara motor dengan mobil. Percaya nggak antum? Antum nggak ngelihat. Ya percaya Ustaz, karena orang ini bisa dipercaya. Orang yang menyampaikan berita bisa dipercaya. Ketika antum percaya dengan pembawa berita, antum akan percaya. Begitu pula tentang malaikat ini yang bawa berita adalah Allah Jalla Jalaluh, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu yang disebut ilmu yakin, keyakinan yang berdasarkan informasi dari orang yang bisa percaya. Ainul yakin, nanti akan melihat kita malaikat-malaikat Allah. Hakul yakin akan merasakan penjagaan malaikat. Dan boleh jadi kita sudah merasakan sekarang bagaimana penjagaan malaikat. Barakallahu fiikum. Baik, dilanjutkan. Poin E, hubungan malaikat dengan manusia. Allah Azza wa Jalla menugasi para malaikat untuk mengurus seluruh urusan makhluk, termasuk urusan manusia. Oleh karena itu, malaikat memiliki hubungan yang sangat erat dengan nulis rizkinya, amalnya, ajalnya, nasibnya, bahagia atau sengsara, serta mengawasinya di seluruh kondisi. Menghitung ucapan dan perbuatannya, mengawasi hidupnya, mencabut nyawanya ketika mati, dan menyerahkannya kepada penciptanya, Allah. Lanjut Ustaz. Nah. Mereka ditugasi untuk mengurusi azab dan nikmatnya di alam barzah dan setelah dibangkitkan. Membuat peralatan nikmat dan azab, meneguhkan hati hamba yang beriman dengan izin Allah, mengajarkan yang bermanfaat untuk mereka dan berperang membelanya. Merekalah wali-wali Allah di dunia dan di akhirat, menjanjikan kebaikan kepada hamba serta mengajaknya untuk meraihnya, melarang hamba berbuat jahat serta memperingatkannya darinya. Nah, malaikat adalah wali dan penolongnya, yang menjaga, mengajarkan, memberi nasihat, menyeru, memohonkan ampun untuknya. Malaikatlah yang mendoakan hamba selama ia taat kepada Rabb dan mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, yang memberi kabar gembira dengan karomah Allah dalam tidurnya ketika meninggal dan dibangkitkan. Merekalah yang menjadikannya zuhud di dunia dan senang dengan akhirat. Merekalah yang mengingatkannya saat lupa, membuatnya giat saat malas, dan meneguhkannya saat takut. Senantiasa berupaya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Merekalah para utusan Allah dalam penciptaan dan urusannya, duta antara Dia dan para hambanya, yang turun dengan membawa perintahnya untuk disampaikan kepada seluruh alam, dan naik kepadanya dengan membawa urusan. Dalil semua yang tersebut di atas terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah masyhur dan terlalu panjang bila disebutkan di sini. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Maka beriman dengan malaikat ini adalah rukun iman yang kedua. An tu'mina billahi wa malaikati. Karena ini berdampak kepada penghambaan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tugas malaikat sejak manusia di dalam rahim ibundanya
sampai manusia mati. Ya Allah jemaah. Aneh itu kadangkala kalau lagi kuat imannya ya. Pas berangkat ke satu tempat, melihat jumlah manusia yang banyak di jalanan. Ada orang yang jualan ini, ada orang yang sedang bersih-bersih, ada pemotor yang sedang parkir, ada orang yang buka toko, ada yang sedang menggotong sesuatu. 8 miliar manusia yang kita lihat ya. Itu semua ada malaikat yang membersamainya. Ditugaskan mencatat, menjaganya. Sampai nanti ketika waktunya mati. Dia mati di tempat yang sudah ditetapkan. Ada yang mati di lapangan bola. Ada yang mati di warung. Ada yang mati di panggung. Ada yang mati di atas motornya. Ada malaikat-malaikat yang sudah ditugaskan untuk semua itu. Tugas kita adalah beriman dengan semua. Dan nanti ada malaikat yang ditugaskan untuk bertanya ketika dia di alam kubur sana. Ketika nanti dibangkitkan, digiring dalam persidangan. Ada. Para ulama membahas ya tentang buah dari keimanan kepada para malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, terwujudnya iman. Karena kita tahu rukun iman itu 6. Maka seorang tidak dikatakan beriman sampai dia beriman dengan rukun iman yang 6. Yang kedua adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dengan dia mengimani malaikat-malaikat Allah, dia mengetahui akan kebesaran Sang Pencipta. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan melihat besarnya malaikat-malaikat Allah, banyaknya malaikat-malaikat Allah, dia jadi faham betapa agungnya Allah Al-Khaliq. Bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, bertambahnya iman. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar tentang rukun iman. Ketika kita tahu dengan lebih detail atau menyegarkan pengetahuan kita tentang beriman dengan malaikat, mengetahui sifat-sifat malaikat Allah, kondisi-kondisi mereka, tugas-tugas mereka, kita jadi tambah beriman, jadi tambah takut. Engkau ada yang nyatet loh, kok nggak malu? Ada yang mendampingi loh, ada yang mengawasi. Kita aja kalau ada sohib nggak enak sama sohib. Gimana kalau sohibnya malaikat? Kemudian yang keempat, ya merasa tenang juga ketika bicara perang Badar. Bagaimana Allah turunkan malaikat-malaikat untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Ini menjadi buah keimanan. Kemudian kita akan cinta kepada para malaikat Allah. Karena tadi di penjelasan Ibnul Qayyim ya, malaikat ini ternyata memintakan ampun buat orang-orang yang beriman, meneguhkan hatinya, memberikan nasihat, membisikkan kebaikan. Yang kadang-kala kita dapat dua pikiran, positif dan negatif. Yang itu berperang dalam pikiran kita. Maka bisikan-bisikan kebaikan dari para malaikat. Engkau akan cinta kepada malaikat-malaikat Allah. Mereka yang selalu beribadah kepada Allah. Memohonkan ampun buat orang-orang yang beriman. Memohonkan ampun malaikat itu. Kemudian engkau jadi benci dengan perbuatan dosa. Lalu kita akan bersyukur kepada Allah atas penjagaan yang Allah berikan kepada kita. Itu beberapa
buah dari beriman dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab sebelum nantinya kita akan membahas tentang beriman dengan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga serta tim SRB dan juga jamaah yang ada di channel Zoom ini selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah seperti yang sudah dipaparkan tadi surat Ar-Ra'd atau dalam artinya maknanya itu kilat ini juga merupakan salah satu nama malaikat? Apakah kilat di langit itu juga salah satu penampakan dari malaikat? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Bicara Ar-Ra'd ya, tadi yang dibahas, boleh jadi benar dia adalah nama malaikat ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa yusabbihu, oleh Allah mengatakan wa yusabbihu ar-ra'du wa bihamdi. Ra'ad itu bertasbih. Kalau kilat itu penampakan malaikat, bukan. Tadi disebutkan bahwasanya bersama malaikat ini pecut, cemeti yang ada apinya. Jadi bukan penampakan malaikat, tapi mungkin penampakan tugas malaikat ya. Perbuatan malaikat ketika mengatur hujan. Dan subhanallah jamaah ya. Bicara Ar-Ra'd ya. Kita kalau petir lalu kita dengar suaranya, bersama dia ada suara gemuruh. Lalu kita melihat ada kilat, dan kalau secara ilmiah disebutkan bahwasanya kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada kecepatan suara. Makanya terkadang kita melihat kilatan di langit ya. Setelah beberapa waktu kita baru mendengar suaranya yang menggelegar dan menakutkan. Maka tugas kita ya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat kondisi-kondisi alam yang sering disebut oleh manusia, ya itu adalah kejadian alam. Nah, tapi alam ini punya pencipta. Yang penciptanya adalah Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya mengenai materi terakhir tadi, bentuk real ketika malaikat itu mengajarkan, memberikan nasihat, menyeru kepada manusia itu misalnya seperti apa Ustadz? Apakah dalam bentuk mimpi atau realnya seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Bentar ya, Ana akan bacakan hadis. Iya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Jalan ini lurus, wa ala jambatai sirat suran. Di jalan yang lurusnya ada lorong lurus, di kanan kirinya itu ada tembok. Jadi jalan ini memiliki tembok. Kita kadang-kadang lewat gang ya, kanan kirinya temboknya, tapi ini lurus seperti itu. Fihi ma'abwabun mufattahah. Di tembok ini ada pintu-pintu yang terbuka, pintu yang nggak ada daun pintunya. Wa 'alal abwabi sutur murkha. Tapi pintu ini ditutup dengan
gorden dengan tirai. Di pintu yang tadi terbuka itu ada hordennya, ada gordennya. Wa ala babis sirat da'in. Dan di pintu masuk ke lorong itu ada yang menyeru. Seruan itu mengatakan, ya ayuhan nas udkhulus sirat. Wahai umat manusia, masuklah kalian ke jalan ini, ke lorong ini. Jami'an wala ta'wajju. Semuanya masuk, jangan belok kanan kiri. Semuanya masuk, lurus. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Jadi itu di pintu masuk ada yang memanggil, yuk masuk, masuk semuanya. Kemudian di atas pagar itu, di atas sirat itu, di atasnya ada yang memanggil. Fa'idha aradal insan an yaftaha syai'an min tilkal abwab. Kalau orang ini jalan tahu-tahu mau buka tirai itu. Dia mau buka tirai ini. Ada yang manggil mengatakan, wayhak. La taftah. Ada yang mengatakan, wayhak, celaka kau. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Fa innaka in taftahu talijhu. Kalau engkau buka, engkau akan masuk nanti. Fasirat al-Islam. Jalan itu adalah Islam. Dan pagar atau tembok yang di kanan kirinya sirat itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Wal abwabul mufattaha maharimullah. Pintu-pintu yang terbuka yang ada tirainya itu adalah perkara-perkara yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat. Yang memanggil dari pintu masuk ke sirat itu adalah kitabullah. Adapun yang memanggil dari atas sirat itu wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Itu adalah penasehat dari Allah di hati setiap orang Islam. Dan di situ boleh jadi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang ketika engkau mau berbuat dosa dikatakan jangan. Jangan. Ayolah, nggak ada gunanya engkau berbuat itu. Jadi nggak harus mimpi. Tapi bisikan. Disebutkan lama. Jadi perasaan yang menyebabkan kita jadi nggak enak, jadi malu, mau berbuat dosa, sudah jalan, kemudian terus dinasehatin, janganlah, jangan kau berbuat. Setiap mau buka itu dikatakan jangan dibuka. Engkau kalau buka masuk engkau nantinya. Itu berkaitan dengan malaikat-malaikat yang bertugas ya, mendampingin kita. Jadi bukan hanya mencatat, tapi juga memberikan nasihat, memberikan arahan, menjaga kita. Sebagaimana ada qarin dari setan yang tugasnya membisikkan keburukan. Terus bisikan itu ada. Makanya Allah katakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang ditugaskan memang, ini di antara hikmah dari ciptakannya iblis dan bala tentaranya adalah agar tampak mana yang taat kepada Allah dan mana yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya mengenai tadi Ustadz mengatakan mengenai kontoro, Ustadz. Kontor. Kontor. Nah, ini apakah perjalanan kita setelah sirot kemudian kontoro, dan apakah di kontoro itu nanti kita saat kita membayar ya Ustadz ya, membayar dengan apa? Dengan amalan kita kah kepada manusia lain yang kita zalimi atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan qantarah ya. Ahibati fillah. Peristiwa-peristiwa yang gaib. Kita tidak bisa mengetahuinya dengan logika kita.
Akal kita punya keterbatasan. Dari mana kita mengetahuinya? Dari wahyu yang Allah turunkan. Di antaranya berkaitan dengan hadis Qantarah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza khalasal mu'minun minan nar." Ketika orang-orang beriman itu telah melewatin api neraka, selamat dari api neraka. Hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Mereka akan ditahan, nggak langsung masuk surga. Mereka akan ditahan di qantarah itu yang letaknya, lokasinya antara surga sama neraka. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, jadi qantarah ini adalah ujung sirat yang setelah itu ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi qantarah khusus, bukan ujungnya sirat. Memang dibikin dari selesai lepas dari neraka. Ya, neraka itu ada batasnya. Sebagaimana batas ketika mereka mau menyeberang, ada batas akhir daripada sirat. Ketika mereka di akhir sirat, mereka akan ditahan di qantarah tersebut. Apa yang terjadi di qantarah ini? Ya sebagaimana yang ditanyakan tadi, di situ ada qisas. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang insya Allah sudah masuk surga. Nggak ada ceritanya dari qantarah masuk neraka. Nggak ada. Karena mereka udah melewati neraka. Mereka adalah orang-orang yang insya Allah masuk surga Allah Azza wa Jal. Di antara mereka ada kezaliman. Yang kezaliman itu tidak sampai memasukkan mereka ke neraka. Yang kezaliman itu tidak sampai membuat pahala mereka berkurang, bahkan habis, lalu masuk neraka. Enggak. Itu di antara orang-orang yang bertakwa, ada kisos lagi. Jadi benar-benar masuk surga itu dibersihkan hati mereka. Boleh jadi ada di antara kawan ya, yang mungkin pernah dimaki oleh kawannya, oleh sahibnya sendiri gitu. Dan ada di hati dia rasa sakit itu. Maka disebutkan fayataqasawna madzalim kanat bainahum fid dunya. Mereka saling kisos di sana. Ya tentunya berdasarkan pengadilan yang ditetapkan di antara mereka. Kisos. Kisos itu balas membalas. Jadi bukan lagi mengurangi kebaikannya. Tapi kisos. Oh engkau pernah dulu mukul. Bawanya. Nanti di kisos tuh. Di situ engkau dulu pernah memaki dia. Nanti di kisos di sana. Sampai bersih. Jadi benar-benar mereka bersih. Tidak ada lagi keiri, dengki, sakit hati. Nabi SAW mengatakan, hatta idza nuqu wa hudzibu. Ketika mereka benar-benar dibersihkan, disucikan. Udzina lahum bidukhulil jannah. Baru mereka diperkenankan masuk surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah cabut rasa iri, dengki di antara mereka. Tidak ada jasad kecuali ada hasad. Ini ungkapan sebagian ulama. Bahkan hasad itu di dunia nggak bisa hilang. Tapi orang yang baik berusaha untuk memangkas. Dia seperti pohon yang tumbuh yang dipangkas. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika nanti di surga, ada proses pembersihan dan dicabut pohon hasad itu. Sehingga tidak lagi hasad ketika mereka masuk surga Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang kaya, orang yang nikmat hidupnya, tapi punya rasa hasad, maka semua kenikmatan itu hilang. Maka Allah cabut itu hasad. Itu iri dan dengki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, namun ini di luar tema Ustadz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga dan semua yang hadir di Zoom sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Ta'ala.
dan kelak dimasukkan dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin Allahumma amin. Amin. Izin bertanya Ustadz, bulan lalu Ana mengikuti kajian janaiz dan ustadzahnya menjelaskan bahwa hukum mensolati jenazah yang sama hanya boleh sekali saja sesuai dengan ilmu dari ustadz tersebut yang didapat dari Ustadz Fulan. Tapi pada tahun 2019 Ana pernah bertanya langsung kepada Ustadz Fulan yang menjadi guru dari ustadzah yang menyampaikan mengenai jenazah tadi, bahwa dibolehkan mensolati jenazah yang sama lebih dari sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolati paman beliau Hamzah rahimahullah lebih dari sekali. Bagaimana seharusnya Anda menyikapi hal tersebut, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakumullah khair. Nah, jadi ahibati fillah, berkaitan dengan hukum mensolatin jenazah. Jadi kemarin ketika Ibu Ana meninggal dunia rahimahullah ta'ala, dia disolatin di masjid dekat rumah. Kemudian kita bawa ke dekat kuburan. Orang-orang yang belum mensolatin jenazah, maka mereka mensolatin di masjid yang dekat kuburan. Hanya kita membahas apa sih hukumnya mengulangin sholat jenazah ini. Ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan jenazah tersebut. Jenazah itu boleh disolatin berulang-ulang oleh orang yang berbeda. Tapi orang yang sudah mensolatkan jenazah tersebut, apakah dia boleh mengulangi sholat itu? Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau dilihat pendapat jumhur ulama, dimakruhkan kalau tidak ada sebabnya. Artinya dia cuma sekedar mengulangin. Aku mau tambah pahala lagi gitu ya. Tadi kan udah dapat pahala, aku mau dapat pahala lagi. Nanti dia sholatin lagi. Maka itu tidak dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Hukum asalnya adalah sekali orang itu mensolatkan jenazah. Tapi kalau ada kondisi seperti yang disebutkan oleh beberapa ulama ya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah beliau kehilangan seorang sahabat wanita yang tugasnya atau kerjaannya membersihkan masjid. Meninggal dunia, dikuburkan di malam hari, tapi belum mensolati. Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam tanya, kemana fulana? Kalau meninggal dunia. Lalu Nabi bertanya, kenapa kalian gak ngasih tahu aku? Lalu para sahabat merasa bersalah ya. Mereka pikir bahwa saya wanita ini ya bukan wanita yang memiliki kedudukan, jabatan sehingga perlu sampai membangunkan Nabi SAW karena meninggalnya di malam hari ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Dulluni ala qabriya, tunjukkan kepada aku di mana kuburannya. Maka akhirnya Nabi SAW berangkat ke kuburannya, kemudian beliau sholat di sana, mensolatin wanita ini di atas kuburan. Dan wallahu a'lam bishawab, sahabat di situ juga ada yang ikut mensolatin, tapi hukum asalnya mensolatin jenazah itu cukup sekali. Artinya tidak dianjurkan orang itu untuk mengulang-ulangi. Ini bicara tidak menganjurkan. Bahkan tadi sebagaimana disebutkan di awal, sebagian ulama memakruhkannya. Artinya bukan termasuk sunnah ya. Bukan termasuk sunnah kita mensolatin jenazah berulang kali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ada dari pertanyaan seorang umahat. Ustadz, beliau sebagai pemula yang baru mengenal kajian sunnah. Beliau meminta nasihat agar bisa tetap istiqomah di manhaj salaf ini dan bagaimana
menyikapi Islam yang bercampur dan tradisi dalam lingkungan beliau saat ini? Jazakumullah khairan, Ustaz. Subhanallah ya. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah ini sendirian. Di tengah-tengah masyarakat yang beracun, ya. Beragam racunnya. Mereka orang-orang musyrikin yang terbiasa dengan tradisi dan budaya yang telah mengakar. Bahkan para nabi sebelumnya pun ketika mengajak kaumnya untuk berubah, mengikuti ajaran Islam, jawaban mereka sama. Jawaban mereka terhadap para rasul, mengatakan para rasul ini adalah penyihir, majnun, orang gila. Kok bisa-bisanya menyelisih tradisi dan budaya? Kemudian mereka juga mengatakan terhadap ajaran yang sudah mereka amalkan, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Kita itu mendapati nenek moyang kita menjalankan ini. Dan kita akan tetap seperti ini. Maka tugas kita memang bersabar. Sebagaimana Nabi SAW bersabar menghadapi kufar Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para nabi sebelumnya, Nuh 950 tahun menghadapi kaumnya yang mengatakan, "Lo engkau Nuh, dari dulu bapak kami, nenek moyang kami. Ini tradisi dan budaya. Kalau tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, ahlan wa sahlan. Islam bukan agama yang menolak tradisi dan budaya. Bahkan mengakomodir, melestarikan. Selama tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan urusan agama. Maka tugas kita adalah bersabar. Badal Islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan keasingan, aneh Islam itu. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam akan kembali aneh. Sebagaimana dulu di awalnya. Fatuba lil ghuraba. Maka kebaikan buat orang-orang yang asing di masyarakatnya. Orang Islam di tengah orang-orang kafir akan terlihat aneh. 5 waktu sholat dia. Pakaiannya berbeda dengan pakaian orang-orang kafir. Dia punya ibadah yang harus dia lakukan. Ketika umat Islam puasa, dianggap nyeleneh sama orang-orang kafir. Engkau ngapain? Kok melakukan itu? Ini umat Islam di tengah orang-orang kafir. Umat Islam di tengah umat Islam sendiri boleh jadi aneh. Ketika dia menjalankan sunnah Nabi SAW di saat orang-orang tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Contoh ringan. Ketika seorang muslim menggunakan jilbabnya di tengah masyarakat muslim yang tidak berjilbab. Dan dia menggunakan jilbab yang sesuai dengan sunnah. Akan dianggap, ini Islam apaan nih? Kok pakai baju seperti karung, gak ada modelnya. Gak menarik sama sekali. Sedangkan mereka pakai busana muslim yang menarik. Ini gak menarik gitu loh. Nah, ini kan aneh gitu loh. Apa maksudnya mereka? Kemudian tatkala dia menjalankan sunnah di tengah masyarakat yang melupakan sunnah, maka dianggap apalagi ajarannya ini. Maka tugas kita adalah bersabar dan terus belajar. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena itu akan menguatkanmu untuk istiqamah. Dan ketika engkau sudah tahu, amalkan. Dan ketika engkau sudah amalkan, ajak orang lain. Tapi dengan hikmah. Karena biasanya orang kalau baru belajar, semangat. Dia akan tabrak sana, tabrak sini, lupa dengan adab dan etika. Maka semangat yang membara harus dibalut dengan ilmu yang dalam. Supaya tidak salah menyampaikan. Dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa setelah engkau belajar Islam lebih dalam, engkau semakin rahmatan lil alamin. Karena ada yang berkata Islam itu, Muslim itu kok belajar Islam dalam nanti jadi teroris. Nanti jadi radikal. Tidak. Yang jadi radikal itu yang belajar Islam sepotong-sepotong.
Orang yang belajar Islam sepenuhnya, bahkan masuk Islam seutuhnya, seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah, utuh. Bukan cuma ibadahnya Islam, ekonominya nggak Muslim. Bukan hanya pakaiannya Muslim, tapi adabnya nggak Islam. Enggak, kau harus masuk Islam secara kafah. Islam ini bukan hanya bicara tentang akhirat. Islam ini bicara bagaimana engkau hidup di dunia, selamat, dan di akhirat masuk surga Allah Azza wa Jalla. Semua aturan udah dijelaskan. Ada adab makan, ada adab minum, ada adab berkomunikasi, ada adab bertetangga, ada adab bernegara, ada etika dalam peperangan. Islam ini sempurna. Masuklah kepada Islam secara seutuhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Yang kemudian engkau mulai memilah mana yang engkau mau ikutin dan mana yang engkau mau tinggalin. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya buat engkau ini logis, itu nggak logis, aku suka, yang itu aku nggak suka, enggak. Engkau jangan ikutin langkah-langkah setan. Kenapa? Dia musuh yang nyata buat dirimu. Jadi, orang yang belajar Islam seutuhnya, maka dia akan jadi Muslim, followernya Rasul SAW, menjadi rahmatan lil alamin. Yakin jemaah, yakin. Cuma memang ada usaha bagaimana Muslim ini nggak belajar Islam yang sebenarnya. Karena ketika dia belajar Islam yang sebenarnya, dia akan menjadi Muslim yang tangguh. Dan pada saatnya Allah akan turunkan pertolongan kepadanya untuk menyebarkan kedamaian di muka bumi. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustadz masih di luar tema. Jika ada seorang suami yang awalnya beliau adalah duda kemudian menikah dengan seorang perempuan, kemudian suami tersebut membawa anak perempuan, apakah jika nanti anak perempuannya ini menikah, suami dari anak perempuannya itu dapat menjadi mahram bagi ibu sambungnya atau mahram bagi istri suami tersebut, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Iya. Ahibati fillah. Menantu itu mahram. Jadi kalau dikatakan anaknya suami mahram sama ibunya. Tapi mahram sama anaknya suami mahram sama istrinya suami. Bukan ibunya suami, sama istrinya. Kalau bicara nanti itu anak perempuan menikah. Kemudian punya suami. Ini menantunya siapa? Menantunya suami dan mantan istrinya. Ibunya anak itu. Dialah yang mahram. Adapun istrinya suami bukan mahram dengan suaminya putrinya suami. Enggak mahram. Dia bukan mahramnya, sehingga tetap harus menjaga auratnya dan semua yang berhubungan dengan urusan pemahraman ini perlu dijaga. Karena memang dia bukan mahram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz agak panjang, Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz, apakah bila memelihara anjing dengan uzur si anak mau kembali ke Indonesia, bila dibolehkan membawa anjing dengan alasan pengobatan psikis, selama ini si anak tinggal di negeri kafir dan pernah melakukan percobaan bunuh diri, dan si anak merasa nyaman ketika mempunyai anjing. Bila uzurnya seperti ini, apakah dibolehkan dan apakah malaikat mau memasuki rumah tersebut? Serta apakah orang tua dan keluarga yang lain yang tinggal di rumah tersebut ikut menanggung dosanya? Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ustadz. Nah, wallahu a'lam bissawab jamaah. Kita tahu bahwasanya memelihara anjing itu hukum asalnya tidak diperbolehkan. Kecuali anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga kebun umpamanya. Anjing untuk menjaga domba-domba, kita lihat ya.
Kadangkala mereka mengembalakan kambing ya, itu ada anjing yang mungkin menjaga, menyelamatkan dia dari serigala. Atau mengumpulkan dia untuk pulang ke kandang. Kalau tadi disebutkan anak ini berobat dengan anjing. Boleh jadi dulunya nggak tahu. Sehingga dia sekarang merasa nyaman dengan anjingnya. Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana menjadikan anjing itu adalah anjing yang diperbolehkan. Anak ini kan merasa nyaman dengan anjing itu, dia punya kawan ya. Dia punya kawan dan kadangkala di dunia sana mereka beranggapan anjing itu lebih setia daripada manusia. Sehingga mereka kemana-mana jalan sama anjingnya, tidur sama anjingnya, mandi sama anjingnya. Sedangkan kita tahu itu nggak diperbolehkan. Maka sekarang pihak keluarga, kalau tetap anjing itu mau dipelihara, maka bagaimana anjing itu dijadikan anjing yang tadi disebutkan. Ima dijadikan anjing penjaga di kebun. Ima dijadikan anjing untuk berburu. Sehingga orang tua mengatakan kepada anaknya, nak, engkau bersama anjing ini harus lebih produktif umpamanya. Bagaimana anjingmu ini bisa bersamamu, engkau bukan hanya berteman sama dia, tapi dia bisa memberikan manfaat buatmu. Sehingga anak ini, kalau tadi depresi ya, ada banyak obat depresi yang seharusnya menggantikan itu posisi anjing. Tapi kalau anjing itu sudah jadi kawan dia, maka mungkin yang perlu dilakukan keluarga, bagaimana menjadikan anjing itu anjing yang diperbolehkan dalam agama. Sambil ya diobatin dengan cara yang lainnya. Karena ada anak-anak dengan tipikal yang tertutup umpamanya. Yang dia nggak bisa mengungkapkan isi hatinya. Maka dia pikir kalau dia hidup sama anjing itu, dia jadi nyaman. Maka itu mungkin perlu dilakukan oleh orang tuanya. Mungkin proses perlu dijalanin. Artinya kalau dia dipisahkan dari anjingnya langsung, dikhawatirkan umpamanya dia nanti bunuh diri, maka mungkin yang perlu dilakukan adalah perlahan-lahan bagaimana anak itu menjadikan anjingnya anjing yang bermanfaat buat dia dan anjing yang diperbolehkan dalam agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir mungkin, tafadhali. Nah, Ustadz, masih berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya ini tadi, Ustadz, ada lanjutan pertanyaannya. Bagaimana kesohihan hadis cerita dahulu Nabi membolehkan cucunya bermain dengan anjing? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum ya. Wallahu a'lam jamaah. Kalau bicara bermain dengan anjing, tadi udah disebutin, ada anjing yang diperbolehkan. Dan anjing itu gak apa-apa bermain dengan anjing tersebut. Anjing itu namanya anjing berburu yang harus dilatih. Dimana mungkin orang ini, kalau sekarang kita ngelatih anjing itu dengan dilemparin umpamanya sesuatu yang dia suruh ngambil ya. Jadi itu bentuk permainan untuk melatih itu anjing. Nggak apa-apa. Tapi anjing itu bukan anjing hiasan. Kan kebanyakan orang sekarang piara anjing itu anjing hiasan. Dikasih baju anjingnya umpamanya. Dikasih celana. Tapi bukan anjing yang dilatih. Diperbolehkan anjing ini. Jadi permainan yang diperbolehkan adalah permainan yang melatih anjing itu untuk menjadi lebih baik. Pernah malaikat gak masuk ke rumahnya Nabi SAW. Karena ada anjing yang sembunyi di bawah ranjang di dalam rumahnya Nabi SAW. Jibril gak masuk. Akhirnya dikeluarin. Karena anjing itu tadi boleh jadi ada sahabat yang punya anjing memang untuk berburu. Bukan anjing untuk bermain-main, artinya untuk hiasan ya. Jadi, maka yang Anda sampaikan tadi bagaimana menjadikan anjing ini anjing yang berguna dan bermanfaat. Akhirnya jadi anjing diperbolehkan. Silahkan dilatih anjing itu, dibawa berburu. Kemudian anak ini juga mendapatkan kenyamanan ya. Dengan anjing berburunya dia yang pintar umpamanya, yang bisa memberikan sesuatu kepada dia. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kalau mungkin ada jawaban yang kurang tepat, yang kurang memuaskan, bisa ditanyakan kepada
ustadz-ustadz yang lainnya, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.